Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Hari ini em, seperti yang kita sudah eh, pelajari di minggu-minggu yang lalu terkait dengan analisis sistem, maka pada kesempatan hari ini kita akan belajar terkait dengan data modeling. Ya, jadi ini masuk kepada dalam tahap bagaimana kita memodelkan sebuah data. Jadi ketika kita sudah melakukan namanya identifikasi untuk kebutuhan fungsional, kemudian non-fungsional, maka setelah itu kita akan masuk ke dalam data modeling. Nah, di dalam data modeling ini, apa saja yang akan kita pelajari itu adalah ya, jadi capaian pembelajaran pada saat kita belajar terkait dengan data modeling ini adalah memodelkan kebutuhan sistem menggunakan pendekatan tradisional dan pendekatan berbasis objek dengan benar. Jadi ketika kita menggunakan namanya pendekatan tradisional itu artinya kita menggunakan yang model-model seperti IR ya, kemudian DAD, kemudian DFD. Nah, kalau kita menggunakan pendekatan mutasi objek, maka kita akan menggunakan namanya UML. Nah, UML ini nanti akan kita pelajari di minggu yang depan ya. Jadi seperti itu. Nah, apa itu data modeling ya? Jadi dalam fase analisis akan terlihat data apa saja yang dibutuhkan sehingga harus dimodelkan. Jadi ketika kita sudah melakukan namanya analisis kebutuhan, maka kita sudah tahu terkait dengan data apa yang kita butuhkan. Ya. Seperti yang kemarin saya contohkan ya, kayak misalnya sistem informasi manajemen rumah sakit misalnya, otomatis kita butuh namanya data pasien dan sebagainya ya, sehingga data-data itu kita kumpulkan kemudian dibentuk suatu model ya. Nah, memodelkan kebutuhan data pada pendekatan tradisional menggunakan IR diagram ya. Jadi ini yang kita pelajari di desain basis data ya. Jadi sedangkan untuk pendekatan objek oriented itu menggunakan diagram kelas untuk memodelkan objek. Jadi ini yang biasa disebut dengan UML. Jadi UML itu jadi di dalam UML itu dalam memodelkan data banyak ya. Jadi ada namanya use case, kemudian sequence diagram, kelas diagram dan sebagainya ya. Jadi dalam memodelkan data itu kalau kita menggunakan model tradisional itu kita bisa menggunakan namanya IR ya, diagram ya. Nah, definisi dari IR ya, diagram IR berupa model data konseptual ya, seperti yang kita pelajari di desain database itu model konseptual ya. Jadi yang mempresentasikan data dalam suatu organisasi. Jadi IR diagram ini adalah suatu model konseptual. Kalau sudah masuk kepada relation diagram itu kita sudah kalau kita sudah masuk kepada programmingnya, yaitu bagaimana kita membentuk namanya struktur dari data tersebut, maka itu masuk ke model fisik ya ketika kita belajar desain database ya. Kemudian merupakan diagram yang menggambarkan hubungan ya. Jadi ada hubungan yaitu relationship antar entity atau entitas ya. Jadi ketika kita belajar IR diagram itu ada namanya entitas ya. Jadi kemudian ada namanya relasi. Jadi entitas ini akan saling berelasi antar entitas satu dengan entitas yang lain. Ya, kemudian masing-masing entitas itu akan memiliki namanya atribut. Ya, kemudian IRD itu menekankan pada struktur dan relationship data. Jadi struktur datanya, kemudian hubungan antar data tersebut ya. Jadi ada di dalam desain database itu kan ada namanya kardinalitas, derajat dari relasi yang kita bentuk, apakah dia one to many to many, atau one to one ya. Kemudian
Dasar membangun pemodelan atau IR ya, pemodelan IR itu yaitu entitas, kemudian relasi dan atribut. Jadi ini adalah dasarnya. Ketika kalian sudah tahu bagaimana caranya menentukan entitas, maka kalian akan dari entitas itu kemudian kalian masukkan ke dalam, atau kalian harus membuat namanya atribut. Setelah membuat atribut, maka kalian harus tahu ya relasi dari entitas ini kemana ya. Jadi seperti itu. Nah, ini ya. Jadi kalau kita belajar notasi IR diagram itu ada tanda kotak itu adalah entitas. Entitas itu adalah suatu objek yang dapat diidentifikasi dalam lingkungan pemakai. Ya. Jadi objek ya. Jadi entitas itu adalah objek ya. Jadi seperti misalnya kita membangun database mahasiswa, objeknya itu entitasnya otomatis mahasiswa ya. Apalagi kira-kira objeknya otomatis biasanya apa ya, misalnya mahasiswa itu memiliki misalnya kegiatan ekstrakurikuler, kemudian mahasiswa itu misalnya mengambil mata kuliah, kemudian mata kuliah itu yang berkaitan dengan mahasiswa itu adalah dosen ya dan sebagainya. Nah, itu adalah sebuah entitas, itu adalah objek. Nah, kemudian ada namanya relasi, yaitu hubungan ya, hubungan di antara sejumlah entitas yang berbeda. Jadi misalnya entitas mahasiswa dengan dosen misalnya ya. Kemudian entitas mahasiswa dengan mata kuliah, apa hubungannya, dan seterusnya. Itu adalah relasi. Kemudian ada disebut dengan atribut. Atribut itu adalah mendeskripsikan karakter entitas. Ya, biasanya misalnya entitas mahasiswa itu atributnya apa saja. Ya, biasa pasti ada NIM-nya, nama, dan seterusnya. Itu adalah atribut. Dan itu sudah kalian belajar di desain database ya. Kemudian ada namanya garis. Ya, jadi penghubung antara relasi ya. Jadi di dalam database itu ada garis ya. Jadi ada garis lurus yang tidak putus-putus, kemudian ada yang putus-putus. Yang putus-putus itu bersifat opsional, kalau yang eh, yang tidak putus-putus itu bersifat mandatori atau wajib ya. Jadi ini sudah kalian belajar di dalam desain database. Kita masuk ke entitas yang pertama ya. Jadi merupakan objek yang mewakili sesuatu dalam dunia nyata dan dapat dibedakan antara satu dengan lainnya. Biasanya disebut dengan unique. Ya, unik ya, unik. Artinya entitas itu kita dapat bedakan. Contohnya, entitas mahasiswa dan dosen itu kan otomatis berbeda. Ya, tidak sama. Ya, tidak bisa kita mengatakan bahwa dosen itu adalah mahasiswa, begitupun sebaliknya mahasiswa adalah dosen. Tetapi kita membangun namanya relasi. Ya, apa sih hubungan antara dosen dan mahasiswa tersebut? Ya. Kemudian memiliki atribut yang mendeskripsikan karakteristik dari objek tersebut. Ya, jadi setiap entitas itu pasti memiliki atribut ya yang mendeskripsikan dari karakter dari objek tersebut. Ya, seperti dosen punya apa ya, punya nomor induk dosen nasional ya, NIDN atau NIP ya. Kemudian mahasiswa kan mempunyai NIM ya, tetapi dosen juga sama mempunyai nama ya, sama ya. Kemudian apa ya, jadi masing-masing atribut itu mempunyai karakteristik sendiri ya. Kemudian dapat berubah ya, jadi kayak misalnya fisik itu mobil, rumah, manusia, pegawai, dan seterusnya. Kalau dia bersifat abstrak atau konsep itu adalah departemen, kemudian pekerjaan, mata kuliah, dan sebagainya. Itu yang disebut dengan entitas. Jadi kalau model fisik itu ya seperti rumah, mobil. Kalau abstrak atau konsep itu adalah biasanya entitas departemen, kemudian pekerjaan, mata, dan seterusnya. Kemudian ada entitas misalnya kejadian, itu pembelian, penjualan, peminjaman, dan lain-lain.
Kemudian itu adalah yang di bawah itu adalah kontak, itu adalah notasi dari entitas. Jadi di dalam entitas itu kita harus menuliskan nama entitasnya. Seperti yang saya maksud tadi, yaitu entitas mahasiswa misalnya. Kemudian varian dari entitas itu ada macam-macam entitas, yaitu strong entitas atau entitas kuat, yaitu himpunan entitas yang tidak memiliki ketergantungan dengan entitas yang lain. Itu disebut, jadi sama, jadi modelnya itu adalah sama. Ya, notasinya sama. Ya, jadi kita harus menuliskan nama entitasnya. Ya, jadi himpunan entitas yang tidak memiliki ketergantungan. Ya, jadi dia tidak bergantung pada entitas yang lain. Ya, jadi itu. Kemudian varian entitas yang lain itu adalah weak entity atau entitas lemah. Ya, jadi himpunan entitas yang keberadaannya bergantung dengan entitas yang lain. Himpunan entitas yang demikian tidak mempunyai atribut yang berfungsi sebagai key yang benar-benar menjamin keunikan entitas. Ya, kalau dia adalah tidak bergantung pada yang strong tadi, ini adalah yang lemah. Jadi seperti notasi dan contohnya itu adalah tunjangan. Ya, otomatis dia bergantung pada entitas pegawai. Ya, jadi tunjangan ini itu banyak relasinya, ya. Jadi dia bergantung pada entitas pegawai, ya. Jadi entitas tunjangan disebut sebagai entitas lemah karena jika data seorang pegawai dihapus, maka data tunjangannya juga akan terhapus. Ya, keberadaan data tunjangan tergantung pada data di pegawai. Ya, jadi kayak tunjangan itu ya kalau misalnya dihapus ya data pegawainya, maka tunjangannya juga hilang. Ya, jadi seperti itu. Jadi dia tergantung pada data pegawai. Ya. Kemudian ini adalah relasi, hubungan antar beberapa entitas. Jadi dosen mengajar mahasiswa. Jadi entitasnya itu adalah mengajar. Ya, jadi relasinya, itu mengajar adalah relasi, kemudian dosen dan mahasiswa itu adalah sebuah entitas. Ya, jadi penghubung ya atau hubungan antara beberapa entitas. Macam-macam relasi, ya, relasi dengan satu entitas, relasi dengan dua entitas, dan relasi antar tiga entitas atau lebih. Ya, jadi bisa entitas ini cuma berrelasi pada satu entitas yang lain, bisa juga dua dan bisa juga tiga. Tergantung dari model bisnis yang akan kalian gunakan. Ya. Nah, ini seperti ini contohnya. Ya, jadi ini adalah ERD, ya. Jadi modelnya seperti ini. Jadi ada entitas, kemudian ada namanya relasi. Ya, kemudian di dalam entitas ya yang bulat-bulat itu titel, kemudian level, kemudian pen name, kemudian pen city, employee name, employee ID itu adalah atribut. Jadi ini adalah, dan ini sudah kalian pelajari di dalam desain basis data. Nah, ini adalah kardinalitas. Jadi kalau kardinalitas itu adalah derajat hubungan, ya. Ada namanya one to one, kemudian one to many, kemudian many to many. Seperti yang disampaikan ya di dalam mungkin kalian sudah belajar di dalam desain basis data, itu many to many itu jarang kita temukan. Nah, dan bisa kita konversi menjadi one to one menggunakan namanya intersection. Jadi intersection ini menggunakan namanya varied relationship. Dan begitu. Jadi nanti akan kalian pelajari lebih lanjut itu di desain basis data. Nah, ini adalah contohnya. Ya, pasien ditempatkan dalam satu ruangan. Ya, jadi hubungannya itu adalah satu ke satu. Jadi satu pasien kemudian ditempatkan di dalam satu ruangan. Kalau misalnya lebih dari satu pasien ditempatkan dalam suatu ruangan, nah itu beda. Jadi one to many. Ya, kalau misalnya banyak pasiennya dalam satu ruangan, maka many pasiennya ruangannya adalah satu. Ya, jadi contohnya ini ya. Jadi satu pegawai bekerja
pada banyak proyek. Ya. Jadi ibaratnya satu pegawai itu bisa menangani beberapa proyek. Jadi kalau misalnya banyak pegawai bekerja ada banyak proyek, nah itu juga bisa. Jadi itu. Nah, ini adalah atribut. Karakteristik dari entity atau relationship yang menyediakan detail tentang entity atau relationship tersebut sehingga dapat dibedakan. Nilainya jarang berubah. Merupakan karakteristik dari sebuah entitas, biasanya berhubungan dengan field dalam sebuah tabel. Ya, penentuan atribut bagi suatu entitas didasarkan pada relevansinya terhadap entitas tersebut. Jadi ketika kita belajar terkait bagaimana kita menentukan atribut, itu adalah bagaimana kita membuat atau menentukan atribut pada suatu entitas itu, kita lihat adalah relevansinya. Contohnya misalnya mahasiswa. Atribut yang melekat pada mahasiswa itu yang relevansinya dengan apa database yang akan kita angkat itu apa sebenarnya, ya. Kita butuhkan informasi terkait dengan mahasiswa ini apa, ya. Jadi seperti itu, ya. Jadi itu adalah namanya atribut, ya. Jadi antara dosen dengan mahasiswa itu mempunyai karakteristik, jadi otomatis atributnya ada yang sama, mungkin ada yang juga yang berbeda, mempunyai karakteristik tertentu, ya. Seperti mahasiswa memiliki NIM, kemudian dosen itu memiliki NIP misalnya atau NIDN, ya. Tetapi dosen juga memiliki nama, mahasiswa juga mempunyai nama, ya, dan sebagainya. Itu yang dikatakan adalah memiliki karakteristik, ya. Nah, ini adalah atribut, ya. Pegawai itu NIP, ya. Departemen itu ada pegawai itu memiliki NIP, nama, alamat, agama, jenis kelamin. Nah, di dalam desain database nanti akan kalian ketahui bahwa NIP ini adalah primary key. Nah, primary key ini adalah yang disebut dengan kunci yang bersifat intelijen, artinya yang dibuat, ya. Karena sebenarnya ketika kita menjadi pegawai, kita cuma bawa nama, kemudian alamat dan seterusnya, tetapi kita tidak memiliki NIP. Nah, NIP ini dibuatkan, ya, atau kunci ini atau primary key ini dibuat untuk membedakan antara pegawai satu dan pegawai yang lain. Makanya disebut dengan intelijen, jadi buatan. Jadi biasanya itu terdiri dari angka. Jadi nanti akan kalian pelajari lebih mendetail di dalam desain basis data. Dan di sini ada departemen, kemudian nomor, nama, dan lokasi. Ya. Jadi itu adalah atribut dari departemen. Macam-macam atribut. Ada simple atribut dan composite atribut. Kemudian ada namanya single value atribut dan multi value atribut. Kemudian ada bersifat mandatory atribut, kemudian derived atribut, atribut turunan, dan key atribut atau atribut kunci. Nah, ini adalah simple dari atribut dan komposit atribut. Atribut sederhana atau simple atribut itu adalah atribut yang tidak dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang masih memiliki makna. Contohnya jenis kelamin, ya, itu yang berisi cuma pria dan wanita. Jadi kita tidak bisa memecah lagi untuk menjadi yang lebih kecil, ya, yang mempunyai makna, karena dia cuma terdiri memang dari dua, yaitu jenis kelamin dan jenis kelamin cuma ada jenis kelamin pria dan wanita, ya. Atribut harga dari entity barang, jadi kita tidak bisa menurunkannya lagi. Karena apa? Itu sudah pasti, ya, barang itu misalnya gula, ya, merek ini itu harganya sekian, jadi tidak bisa lagi kita turunkan. Jadi seperti itu. Kemudian kalau komposit atribut, itu adalah atribut komposit, itu adalah atribut yang dapat dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil dan tetap bermakna. Ya, jadi nama itu bisa dipecah menjadi nama depan, nama tengah, dan nama belakang, atau cukup berupa nama depan dan nama belakang saja. Biasanya kan kalau kita menggunakan
apa ya, eh, pendaftaran biasanya yang berbasis internasional itu biasanya ada nama depan dan nama belakang. Seperti biasanya kita membuat paspor ya. Jadi kalau kita mau bepergian ke luar negeri pasti yang diminta itu adalah nama depan dan nama belakang. Kemudian biasanya alamat itu ada jalan, kemudian ada kota, ada kode pos, kelurahan, kecamatan dan sebagainya. Ya, jadi seperti itu. Biasanya ada juga jalan, ada nomor jalan, nama jalan, misalnya ada nomor apartemen dan seterusnya. Itu yang disebut dengan komposit. Nah, single value atribut dan multi value atribut ya. Atribut berharga tunggal ya, atribut yang hanya mempunyai satu harga untuk satu entitas tertentu. Misalnya tanggal lahir cuma dimiliki oleh satu orang, satu tanggal misalnya. Ya, atau nomor telepon dan sebagainya ya, seperti itulah. Nah, yang dimiliki oleh cuma satu orang, memiliki satu ini ya. Kemudian atribut berharga banyak, yaitu atribut yang dapat terdiri dari sekumpulan harga atau suatu entitas tertentu. Nah, ini biasanya ya nomor telepon ini ya bisa saja dikatakan bahwa dia adalah atribut tunggal atau banyak. Kalau misalnya satu, kan biasanya satu orang itu memiliki banyak nomor telepon. Ya, itu disebut dengan banyak. Tetapi jika misalnya cuma satu orang cuma memiliki satu nomor telepon, semua orang ya misalnya semua orang maka dia adalah bersifat tunggal. Tetapi kan kebanyakan sekarang itu adalah eh, ya memiliki lebih dari satu nomor telepon. Ya, pertama itu adalah biasanya satu nomor itu digunakan untuk kuota internet. Kemudian yang satunya itu adalah untuk telepon reguler atau biasanya untuk menelpon saja dan sebagainya. Ya, jadi seperti itu. Jadi kalau tunggal itu adalah cuma satu, ya, seperti tanggal lahir ya, satu tanggal lahir itu dimiliki oleh satu orang. Ya. Jadi seperti itu. Nggak mungkin satu orang itu memiliki dua tanggal lahir yang berbeda. Itu disebut dengan single value dan multi value atribut. Kalau dia adalah atribut turunan, ya, jadi atribut derivatif itu adalah suatu atribut yang dihasilkan dari atribut lain dan biasanya atribut turunan ini tidak muncul dalam tabel database. Contoh usia yang menyatakan usia seseorang. Nilai untuk usia ini dapat diperoleh dari tanggal lahir. Ya, jadi misalnya saya inputkan tanggal lahir saya, kemudian otomatis ya sistem itu akan membaca umur saya berapa ya, seperti itu. Itu yang disebut dengan turunan. Ya, jadi dia akan menghitung ya, menurunkan ya menjadi jadi dari tanggal lahir itu dia akan diturunkan untuk bisa menghitung dari umur ya. Kemudian kalau dia bersifat mandatori, atribut ini adalah wajib ya, tidak boleh dikosongkan. Ya, seperti NIM dan nama misalnya. Ketika kalian misalnya mengisi suatu form ya di sistem database, maka kalian bisa lanjut, maka atribut itu adalah bersifat opsional ya. Jadi biasanya kan alamat ini boleh kosong ya, nama orang tua bisa kosong misalnya. Nah itu ya artinya atribut itu bersifat opsional, artinya tidak semua orang memiliki ya. Contohnya misalnya kenapa misalnya email itu bisa dikosongkan misalnya? Ya mungkin orang menganggap bahwa tidak semua orang memiliki email contohnya, atau nomor telepon misalnya. Atau biasanya yang paling umum yang sering terjadi itu adalah nomor telepon rumah. Karena tidak semua orang memiliki nomor telepon rumah, maka biasanya ketika kita mengisi form itu boleh kosong. Ya, nah itu ya. Itu bersifat opsional. Kalau dia mandatori wajib diisi. Jadi tidak bisa lanjut ke tahapan berikutnya ketika atribut ini tidak diisikan. Itu yang disebut dengan mandatori. Nah, simbol-simbol dari atribut itu adalah seperti ini. Ya, jadi ada di entitas, kemudian ada atributnya. Ya. Jadi kalau
turunan derivatif itu dia menggunakan untuk putus-putus ya. Kalau dia atribut komposit, kemudian nama atribut kunci dan seterusnya itu model seperti itu. Nah, ini adalah simbol-simbol IF diagram. Jadi entity relation ya, ada, kemudian atribut kunci, atribut multi value ya, kemudian ada kardinalitasnya ya, dan seterusnya ya. Jadi ada entity-nya dan seterusnya. Jadi lihat modelnya. Ya. Jadi ini adalah simbol-simbol dari IF diagram. Nah, metodologi dari IRD itu adalah yang pertama itu adalah menentukan entitasnya, kemudian setelah ada entitasnya menentukan relasinya, ya, kemudian gambar IRD sementara. Setelah itu adalah isi kardinalitasnya. Kardinalitas itu apakah hubungan dia adalah atau derajatnya itu adalah one to many, many to many, atau one to one. Ya. Kemudian tentukan kunci utama atau primary key-nya, kemudian gambar IRD berdasarkan kunci, kemudian menentukan atribut, pemetaan atribut, kemudian gambar IRD dengan atribut, dan periksa hasilnya. Itu adalah disebut dengan langkah-langkah dari membuat namanya IRD. Nah, jadi ini sudah kalian pelajari di desain basis data. Nah, ini adalah time session. Periksa kembali pembuatan use case dan DFD dengan benar, kemudian mendefinisikan kebutuhan yang akan dibuat dengan IRD diagram. Ini ya. Jadi use case itu adalah UML, itu akan kita pelajari di ini. Ya. Jadi ini adalah model dari IRD. Ya, jadi semakin besar sistem yang akan kalian buat, maka IRD itu akan semakin banyak. Ya, jadi silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan ditanyakan ya lewat grup atau chat langsung ke saya. Jadi untuk materi data modeling, saya cukupkan sampai sekian ya. Jadi dan saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi.